Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, nama lengkapnya Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi, lahir di Mark, kota dekat Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Di masa Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan mazhab Mu'tazilah, Imam Hanbal mengalami inquisition atau pemeriksaan secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk menguji keyakinan para ulama hadis mengenai hakikat Al-Quran sebagai makhluk yang diciptakan atau tidak. Imam Ahmad dengan berani dan penuh keyakinan menentang pendapat Jahmiyah dan bersikukuh dengan keyakinannya. Ia berkata yang artinya, siapa yang mengatakan, ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka orang tersebut dari golongan Jahmiyah. Ibnu Hanbal tidak setuju dengan pemeriksaan dengan pemikiran Khalifah Al-Ma'mun hingga akibatnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik ia harus mendekam di penjara. Namun setelah Al-Mutawakkil naik tahta, Ibnu Hanbal memperoleh kebebasan, penghormatan, dan kemuliaan. Berikut akan diuraikan dua pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama yaitu tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hanbal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja, penjelasan tentang tata cara atau kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah. Contohnya, dalam menanggapi hadis nuzul, Tuhan turun ke langit dunia, atau ru'ya orang-orang beriman melihat Tuhan di akhirat, dan hadis tentang telapak kaki Tuhan, Ibnu Hanbal berkata, kita mengimani dan membenarkannya tanpa mencari penjelasan cara dan maknanya. Lalu yang kedua tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologi yang dihadapi Ibnu Hanbal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah Al-Quran itu diciptakan sebagai makhluk atau tidak? Dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi Ahmad bin Hanbal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Jika iman bertambah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan akan berkurang bila mengerjakan kemaksiatan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.